warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Kenalin, aku Intan Inayah dengan NIM 009 dari kelas MD 2C, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang moderasi beragama lebih lanjut di era post-truth sekarang ini. Nah, buat yang belum tahu apa sih moderasi beragama itu, bisa cek video sebelumnya ya. Nah, bagi yang penasaran video kali ini, yuk simak videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Bye-bye. Hah? Emang iya? Salam lintas agama hukumnya haram? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih salam lintas agama itu. Jadi salam lintas agama itu salam yang digabungkan dengan salam dari agama lain. Seperti contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, contoh yang tadi itu contoh dari salam lintas agama. Kemudian, apa sih yang menjadi masalah dari salam lintas agama ini? Yang menjadi permasalahan adalah pada tahun lalu, Mei 2024 ini terjadi perkumpulan istimewa ulama di Bangka Belitung yang menghasilkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yaitu bahwa seorang muslim atau orang yang Islam itu haram mengucapkan salam lintas agama. Alasan MUI mengeluarkan fatwa tersebut adalah mereka beranggapan bahwa salam adalah bentuk dari doa, yang dimana makna dari salam tersebut adalah doa, dan doa ini termasuk dari ibadah, dan prinsip ibadah yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka tidak bisa dicampur adukan dengan salam dari agama lain, yang mana salam dari agama lain pun memiliki makna dan doa tersendiri. Fatwa MUI ini akhirnya menuai banyak kontroversi, baik dari kalangan ulama hingga geng Z dan geng milenial saat ini. Kementerian Agama ini berbeda pendapat dan tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut, karena Kementerian Agama berpendapat bahwa salam lintas agama itu mendorong kerukunan umat antar agama, yang dimana di Indonesia ini sudah banyak dipraktikkan, apalagi pada acara resmi kenegaraan. Kemudian beberapa tokoh Nahdlatul Ulama juga tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut, karena mereka beranggapan bahwa salam lintas agama ini sebuah ekspresi persaudaraan kemanusiaan. Kemudian selain dari para tokoh ulama, salam lintas agama ini juga menuai kontroversi dari geng Z dan geng milenial. Lo setuju gak sama fatwa MUI yang baru yang ngelarang ucapan hari besar untuk agama lain selain muslim? Gue sih kurang setuju ya, karena di Indonesia itu kita bertoleransi agama lah. Cuma sekedar mengucapkan ya nggak masalah kan. Tapi kalau misalnya masalah toleransi itu menurut gue wajib-wajib baik sih. Nggak terlalu haram juga lah. Selama dia cuma mengucapkan nggak masalah, kecuali ngucapin sama ikut ibadah, nah itu baru masalah tuh. Karena kan kita juga bineka tunggal ika nggak sih? Dan ketika lembaga buatan manusia berusaha menjadi Tuhan, ada juga yang bilang nanti giliran dibalikin sama agama lain, bilangnya intoleran. Itulah beberapa kontroversi terkait dengan fatwa MUI salam lintas agama. Lalu kita sebagai geng Z dan geng milenial terkait dengan berita-berita agama, baik itu ujaran kebencian maupun hoax yang bertebaran di media sosial ini, bagaimana sih tanggapan geng Z dan geng milenial ini yang seharusnya dalam menanggapi berita-berita yang bertebaran secara cepat dan secara kilat di media sosial ini? Kita sebagai geng Z dan geng milenial ini harus bijak dalam menanggapi berita-berita hoaks, ujaran kebencian atau mengenai agama yang bertebaran di media sosial ini. Ada beberapa langkah untuk menanggapi berita yang bertebaran di media sosial, yaitu yang pertama, mencari tahu kebenarannya dan mencari sumber dari berita tersebut. Yang kedua, yaitu tidak mudah percaya dengan berita-berita yang bertebaran di media sosial. Yang ketiga, yaitu kita juga tidak ikut mengolok-olok berita tersebut. Yang keempat, yaitu kita membuat konten atau video inspirasi di media sosial untuk mengurangi video-video hoax yang bertebaran di sosial media. Lalu bagaimana sih hukum sebenarnya bagi seorang muslim mengucapkan salam lintas agama tersebut?
Hukumnya ini boleh, tetapi dengan bahasa yang netral seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi gimana nih tanggapan kalian terkait salam lintas agama? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia videonya. Cukup sekian dari pemaparan materi dan semoga bermanfaat. Semoga kalian yang nonton bisa paham apa itu moderasi beragama dan bagaimana sih moderasi beragama yang ekstrim atau radikal, dan juga semoga kita bisa bijak dengan berita-berita yang tersebar di media sosial ini. Nah, cukup sekian videonya. Thank you for watching guys, buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.